Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadin dengan NIM 20220101041128. Nah, di sini ada data nilai siswa, yaitu siswa dari guru yang mengikuti pelatihan dengan siswa dari guru yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, ini datanya. Terus kita tujuan kita yaitu adalah lakukan uji T beserta uji persyaratannya. Nah, untuk uji persyaratan pertama itu uji normalitas masing-masing kelompok. Terus yang kedua itu uji homogenitas untuk menentukan uji T yang digunakan. Dan yang terakhir itu uji T 2 sampel independen. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas dengan uji kolmograf Smirnov. Nah, ini datanya. Pada uji kolmograf Smirnov ini maka memerlukan FK, SNX, habis itu ZI, Fx. Nilai mutlak SNX kurang Fx dan Dmax. Nah, untuk FK-nya atau frekuensi kumulatifnya yang pertama itu tetap 1. Terus yang kedua itu kita sama dengan FK yang tadi ditambah dengan frekuensi kumulatif selanjutnya. Terus kita enter. Terus tinggal kita tarik saja. Nah, selanjutnya kita cari SNX-nya, yaitu dengan cara sama dengan FK dibagi dengan N atau jumlah datanya. Nah, ini N-nya kita kunci agar tidak berubah-ubah nilainya. Habis itu kita enter lalu kita tarik. Nah, selanjutnya kita cari ZI-nya. ZI-nya itu sebelum kita cari ZI-nya kita cari dulu rata-ratanya, yaitu kita kali Fx frekuensi dengan jumlah datanya, itu sama dengan F kali dengan X-nya, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dulu F-nya atau datanya, yaitu dengan cara sama dengan sum, kita blok F dari awal, itu kita enter. Nah, kita dapat 10. Sekarang kita jumlah sum untuk Fx-nya, yaitu dengan sum. Terus kita blok data awalnya sampai terakhir, lalu kita enter. Nah, sehingga dapat jumlahnya. Sekarang kita untuk mencari rata-ratanya itu sama dengan jumlah Fx-nya, F kali X-nya dibagi dengan jumlah N-nya. Nah, setelah itu kita cari standar deviasinya. Nah, di sini sudah ada rata-ratanya. Nah, sekarang kita tinggal cari X rata itu sama dengan dalam kurung nilai X dikurang dengan rata-rata. Di sini rata-ratanya kita kunci, itu kita balas kurung, kita kuadratkan, lalu kita enter. Habis itu tinggal kita tarik saja ke bawah, dapatlah hasilnya. Sekarang selanjutnya kita akan mencari jumlah X kurang rata-rata kuadratnya dengan cara sama dengan sum, kita blok tadi yang rata-rata ini, terus kita enter. Lalu kita cari standar deviasinya, yaitu dengan cara sama dengan SQRT. Kita ambil jumlah rata-rata tadi, terus kita bagi dengan jumlah datanya, yaitu 10, lalu kita enter. Dapatlah standar deviasinya 3,39 sekian. Nah, selanjutnya kita cari ZI-nya, yaitu dengan cara sama dengan nilai X, kita kurung nilai X-nya
dikurang dengan rata-rata dibagi balas kurung bagi dengan standar deviasinya. Nah di sini rata-ratanya kita kunci atau kasih $. Dengan begitu juga dengan standar deviasinya. Satu kita tinggal enter. Nah habis itu kita tinggal tarik. Nah selanjutnya kita cari fx nya, yaitu dengan cara rumusan dalam itu, yaitu sama dengan norma dis kita blok set yang tadi, yaitu di sini F6, lalu kita enter. Habis itu tinggal kita tarik saja lagi ke bawah. Nah selanjutnya kita akan cari nilai nilai mutlak snx kurang fx, yaitu dengan cara sama dengan abs, kita blok snx nya ini dikurang dengan fx nya, lalu kita enter, tinggal kita tarik lagi. Nah selanjutnya kita cari dmax nya menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan max. Kita blok data ini, lalu kita enter, dan hasil dmax nya yaitu 0,0851. Nah dmax nya ini kita bandingkan dengan tabel. Di tabelnya di sini yaitu 0,409, sehingga dapat kita simpulkan bahwa karena dmax nya kurang dari tabel maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari distribusi normal. Begitu juga dengan kelompok 2. Nah sekarang kita lakukan uji persyaratan yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah ini kita bisa lakukan pada Excel, yaitu dengan cara klik data, data analisis, kemudian cari f-test to sample for variance. Kita tulis oke. Habis itu kita isi rek 1 dengan blok ini. Untuk variance 2 nya kita blok yang ini. Habis itu kita pilih output rek, lalu kita klik OK. Nah yang kita perhatikan F yang ini sama F critical one tile. Nah di sini tuh yang ini F ini sebagai F hitung dan F critical ini sebagai F tabel, dan dapat kita simpulkan bahwa karena F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima, artinya kedua kelompok data memiliki data yang homogen. Nah karena kita sudah melakukan uji persyaratan tadi, dan syarat yang pertama normalitas dan yang kedua itu homogen, maka sekarang kita lanjutkan uji T2 independen, yaitu karena data kita sudah homogen maka kita gunakan data yang homogen. Nah yaitu dengan cara klik data, kemudian data analisis, kemudian cari t-test to sample assuming equal variance, lalu pilih oke. Nah kemudian kita variance error-nya yang ini, terus untuk rek keduanya itu kita blok yang ini, itu kita pilih output rek-nya, kita klik OK, dan inilah hasil dari analisisnya. Ini ada mean, variance, equal first, habis itu all variance, dan derajat bebasnya. Nah derajat bebas ini didapat dari variance 1 tambah variance 2 dikurangi 2.
Nah, terdapat di sini ada dua model, yaitu one tile dan two tile. Nah, yang kita bandingkan di sini yaitu adalah two tile. Nah, kita perhatikan kalau two tile ini sebagai tabelnya dan testarnya ini sebagai nilai T hitungnya. Dan kita bisa lihat bahwa jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, sekarang kita perhatikan yaitu adalah nilai B-nya, B totalnya. Di sini bahwa 2,47 itu sama saja dengan 0,00, nya ada 11. Nah, ini kita lihat bahwa ini tuh sudah jelas kurang dari alfa kita, di mana alfa kita itu 0,5. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika P4-nya kurang dari alfa kita, maka H0-nya ditolak. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa karena T hitung lebih dari T tabel atau P4-nya kurang dari alfa kita, maka H0 ditolak. Artinya, signifikan rata-rata belajar siswa dari guru yang mengikuti pelatihan lebih baik dibandingkan dengan guru yang tidak mengikuti pelatihan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat.